Sahabat DKB, kita jumpa kembali dalam Cara Kemakasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dilihat dari perspektif Kristen atau isu-isu tertentu dalam kehidupan bergereja atau perkembangan pemikiran teologi agar kita dapat merespon situasi dan mengembangkan pelayanan gereja dengan semakin baik. Saya Pendeta Laros, sebagaimana percakapan kita pada episode kali ini, kita akan berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting ya bagi pendidikan, bahkan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mesti mengembangkan sikap hidup yang saling mengasihi, ya, yang saling mengasihi, yang tidak melakukan hal-hal yang merusak kehidupan. Kita bicara mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Dan untuk membicarakan topik ini telah ada di studio narasumber kita yang tidak asing lagi bagi Anda adalah Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Selamat datang kembali Pak Hendra. Salam Pak Nes. Apa kabar nih? Puji Tuhan, sehat, baik. Sehat ya. Ya, Pak Pendeta Hendra adalah seorang pegiat anak, memberikan dia punya kelompok di berbagai tempat tuh memberi pencerahan, pembinaan, pelatihan mengenai anak di berbagai tempat dari timur sampai barat di Indonesia. Beliau adalah Direktur Badan Bina Warga, sebuah lembaga pembinaan warga gereja milik dari GKI Wilayah Jawa Barat. Ya, jadi kita punya narasumber yang mendalami dan bukan mendalami, mengikuti praktek-praktek ini dalam kehidupan bergereja. Pak Pendeta Hendra, kita bicara mengenai kekerasan di sekolah. Ya, bagaimana mencegah dan menanganinya. Ini seberapa mengkhawatirkankah sebenarnya kekerasan di sekolah ini sekarang ini, Pak? Ya, sehingga perlu mengundang perhatian yang serius dari kita sebagai masyarakat atau gereja. Kalau kita dengar banyak berita soal kekerasan pada anak, terutama di sekolah, sekarang kayaknya makin banyak ya. Makin meningkat. Dan itu terjadi bukan pada level-level anak-anak yang sudah besar, maksudnya SMA gitu ya. Tapi bahkan di TK, Pak. Beberapa waktu lalu tuh ada berita tentang anak TK yang mencabuli seorang teman TK-nya di kelas. Dan itu menjadi sesuatu yang mengejutkan sekali kan ya. Dan kita melihat bahwa situasi itu berarti sudah merambah banyak bagian dari pendidikan, dari bahkan pendidikan anak usia dini. Kalau kita melihat itu kan berarti nanti semakin jenjangnya makin besar, makin banyak sekali pastinya. Eskalasi ya. Betul. Belum lagi kisah-kisah tentang guru dan murid ya, entah gurunya yang melakukan kekerasan atau sebaliknya. Sering banget ya, sekarang guru kayaknya nggak dihargai, bahkan dilawan, dilecehkan. Itu kan juga termasuk sesuatu yang perlu diperhatikan. Lalu juga yang marak sekali di beberapa kota, tawuran pelajar misalnya. Dan itu kan sesuatu yang rasanya penting kita ngomongin soal penanganan dan pencegahan ini. Karena ini sesuatu yang mewarnai dunia pendidikan. Di mana anak-anak tuh sebenarnya harusnya dididik, siapkan menjadi seseorang yang berkarakter yang lebih baik. Tapi terjadi justru di dunia pendidikan. Dan ini kan pasti dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu kali kita bisa ngelihat bukan hanya di sektor pendidikan aja, tapi pasti ada orang tua, ada bagian-bagian yang lain yang membuat akhirnya kasus-kasus itu terjadi. Juga ya yang mungkin juga ramai diberitakan soal seorang ketua BEM di salah satu universitas ya. Itu kan berarti mewarnai di semua bagian jenjang pendidikan. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dan kalau ngomongin soal anak, sebenarnya kan jumlah anak di Indonesia itu banyak sekali, Pak. Ya, sepertiga dari jumlah keseluruhan anak di Indonesia pada tahun 2001 itu anak-anak. Dan kalau kita ngomongin banyak soal bonus demografi, anak-anak sangat berperan besar untuk mewarnai, apalagi kalau kita menggaung-gaungkan soal 100 tahun Indonesia di 2045, maka rasanya penting untuk memperhatikan kasus-kasus kekerasan pada anak, apalagi di dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikannya gagal, bahkan memberikan trauma, luka, bagaimana dia bisa mencetak seorang anak yang unggul ketika nanti dia dewasa, mewarnai Indonesia menjadi negara yang lebih maju, kayaknya akan semakin jauh dari realita kalau anak-anaknya punya trauma-trauma kekerasan. Dan makanya penting untuk kita ngomongin soal ini, Pak. Kalau kita pakai garis bilangan nih, Pak, 0 sampai 10.
tingkat kekhawatiran terhadap kekerasan ya di sekolah ini kira-kira di angka berapa, Pak? Saya pikir mungkin di atas 8 Di ya. atas 8 mati. Ya. Karena gini Pak, banyak dari kita yang sebagai pelaku pendidikan aja, mungkin guru atau orang-orang yayasan, kepala sekolah misalnya, banyak yang mungkin punya paradigma mendidik tuh masih paradigma yang dulu gitu. Zaman ia menjadi murid ya. Itu kayaknya masih relevan lah. Padahal sekarang kan pasti Itu dulunya berubah berbeda sekali. ya. Lalu juga anak-anak sendiri bukan seperti anak-anak zaman kita anak-anak ya. Yang- Sekarang berulang ngomongin soal strawberry generation misalnya gitu Iya. ya. Anak-anaknya memang udah anak-anak bentukan masa-masa digital yang sangat berbeda. Kalau bisa dibilang kerentanannya akan menjadi makin kuat, ya itu realita kita. Maka harus ada kesadaran, lalu penanganan, persiapan diri, dan banyak hal lainnya begitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mendengar ini kan di sekolah ya, ini berarti kan bukan di rumah, bukan di ruang private begitu. Nah, apakah kita sebenarnya punya semacam, kan kalau kita menangani satu kan mesti ada pagar-pagarnya, Pak. Ya supaya penanganan itu dapat berlangsung dengan terukur. Nah, apakah kita punya cukup pagar-pagar atau sebutlah hukum ya yang sebenarnya paling tidak secara konseptual kita punya pegangan untuk mengurusi menangani urusan kekerasan di sekolah atau terhadap anak ini? Indonesia sebenarnya punya banyak produk hukum yang melindungi anak-anak. Ya. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia, maka ia mewajibkan, punya kewajiban pemerintah untuk menyusun banyak hal berkenaan dengan perlindungan warganya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Kenapa pemerintah juga punya program idola misalnya ya, Indonesia Layak Anak 2030. Itu kan sebuah visi impian-impian besar terhadap negeri ini, lalu berkonsekuensi dengan banyak sekali produk-produk hukum yang harus diciptakan. Indonesia punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tahun 23 nomor 23 tahun 2004. Dia punya juga undang-undang perlindungan anak ya. Itu sampai diperbarui juga ya. Kemudian punya undang-undang sendiri tentang sistem peradilan anak ya. Ia punya banyak hal yang sebenarnya kita bisa melihat bahwa pemerintah tuh cukup memberi perhatian serius terhadap ini. Paling tidak dari faktor perangkat undang-undangnya sudah ada. Dan yang paling akhir ini adalah peraturan menteri yang keluar meresponi mungkinnya ada banyak sekali kekerasan. Menteri Pendidikan maksudnya? Menteri Pendidikan, betul. Kementerian Pendidikan Budaya dan Ristek, dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya harus mengikat para sekolah-sekolah yang ada di bawahnya. Pelaku pendidikan ya. Pelaku-pelaku pendidikan. Kalau kita melihat peraturan menteri itu yang mengatur soal bagaimana penanganan dan penanggulangan soal kekerasan di sekolah, rasanya kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita tuh cukup melihat perkara ini adalah sesuatu yang penting dan sudah disiapkan banyak hal. Saya kalau tidak salah di Februari ini adalah batas di mana semua sekolah harus punya sebuah tim khusus untuk penanganan kekerasan di sekolah berpaut pada peraturan menteri itu. Jadi kalau merujuk pada peraturan menteri 46 tahun 2023 ini kan soal bagaimana semua siap untuk menangani soal-soal pelecehan, soal-soal penanganan kekerasan di sekolah. Jadi sebenarnya banyak, Pak. Nah, problemnya adalah gini. Seberapa banyak sih dari kita yang cukup tahu soal itu, ya. Ngomongin soal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Itu peraturannya bagus banget, ada banyak hal-hal yang mewajibkan kita, warga masyarakat mengikuti, tapi seberapa banyak kita siap dengan itu? Bahkan orang tidak tahu itu ada. Nggak tahu ada. Kita kalau dengar kekerasan aja ya, kita kan aduh itu mah ruang privat lah ya. Iya. Itu mah keluarga dia gitu ya. Kita juga jadi kikuk untuk melakukannya. Padahal di peraturan itu mewajibkan setiap orang yang Melapor ya. ya, yang tahu, yang merasa seseorang ini mengalami kekerasan, dia berkewajiban untuk melakukan sebuah Kalau itu tindakan. misalnya terjadi pidana dan dia tahu dia tidak melapor, dia kena. Iya, begitu. Iya. Dan kita kan nggak tahu soal Iya. itu. Kita merasa bahwa itu bukan ruang saya lah, udah biarin aja itu urusan rumah tangga mereka. Di tingkat pendidikan juga begitu, Pak. Banyak sekolah-sekolah yang juga nggak tahu.
respon terhadap kasus di mana anak TK lalu mencabuli temannya itu ya, gurunya malah mengatakan ya itu cuma main-main aja. Itu kan miris. Pemahaman terhadap yang Situasinya tuh oke. bahkan si pelaku pendidikan sendiri nggak tahu ya apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Jadi saya pikir ada banyak sekali peraturannya, tapi seberapa banyak dari kita tahu, siap, dan juga lalu terbekali untuk melakukan sesuatu yang ya positif untuk penanggulangan kekerasan. Nah, kalau sampai ya Pak, kita kan punya perangkat hukum yang sangat memadai. Sampai ada permenteri ya, peraturan menteri. Dan tadi tahun 2003. 2023. Ya, 2023 maksudnya. Udah lewat dong. Ya, baru-baru ini kan berarti. Bahwa itu wajib setiap sekolah punya. Oh, Februari 2024 itu. Wajib, 3 Februari 2024. Wajib punya sebuah tim penanganan khusus. Berarti sebenarnya Kemendikbud itu atau pemerintah lah sebut punya data-data yang memberi pertanda bahwa keadaan ini sudah begitu berbahayanya, baik dari sudut kualitas kekerasannya maupun dari frekuensi terjadinya. Betul. Jadi ketika Kementerian Pendidikan Budaya dan Ristek ini mengeluarkan peraturan 46 2023 itu, mereka melakukan asesmen nasional. Oke. Lalu mereka menemukan banyak hal. Salah satunya adalah 1 dari 3 anak laki-laki di Indonesia, anak-anak sekolah maksudnya, dia pernah mengalami kekerasan. 1 dari 3. 33,3%. Ya. 1 dari 4 anak perempuan berpotensi juga mengalami kekerasan. Jadi anak laki-laki perempuan semuanya sama punya potensi yang besar sekali bahwa dia pernah mengalami kekerasan. 1 dari 3 anak sekolah itu pernah ngalamin perundungan. Jadi kan besar banget, Pak. Lalu akhirnya mereka kementerian lalu mengeluarkan peraturan ini karena genting sekali. Dan rasanya penting untuk disiapkan sebuah perangkat juga membuat para pelaku pendidikan ini benar-benar ya sigap terhadap situasi yang ada. Jangan sampai ini jadi pembiaran. Biasanya kan jadi banyak pemakluman, lalu akhirnya menjadi trauma, dan akhirnya ketika penanganannya itu udah terlanjur parah begitu ya. Dan saya pikir ini yang menjadi problem yang perlu ditangani, dan peraturan kementerian itu muncul dan mewajibkan kita untuk juga meresponinya. Di survei nasional pengalaman hidup anak misalnya, itu juga disebutkan soal data yang menurut saya juga penting juga ya. 3 dari 10 anak laki-laki, 4 dari 10 anak perempuan juga pernah ngalamin kekerasan. Jadi asesmen nasionalnya kementerian maupun juga data-data yang ada tuh menegaskan soal ini tuh sudah sangat mengkhawatirkan, berbahaya sebenarnya. Betul, sehingga aturan undang-undangnya udah ada, tapi kita nggak cukup paham, nggak cukup kenal. Dan kita mungkin masih dalam pola pikir paradigma sebelumnya, udahlah, ini namanya juga anak-anak main-main aja kali gitu. Iya, nggak ada maksud melakukan. Bercanda gitu kan, itu bercanda. Dan akhirnya beberapa anak-anak ketika bercanda malah berujung, beberapa kasus ditarik bangkunya dan berujung maut. Berujung dia akhirnya meninggal ya. Meninggal atau cacat ya. Cacat ya. Dan itu kan berarti kan anak-anak juga perlu disiapkan. Kamu jangan sampai melakukan ini dan itu ya, karena berpotensi bahaya. Nah, kan untuk menolong itu kan anak-anak itu mesti memahami apa yang tergolong dalam atau di kekerasan, supaya mereka tahu kan orang tuanya yang mesti, bukan hanya guru, karena guru kan mungkin juga nggak punya kesempatan membicarakan itu dengan intens ya, karena mereka punya tanggung jawab kurikulum. Tapi orang tua di rumah kan punya tanggung jawab besar untuk membuat anak-anak mereka mengetahui apa saja yang tindakan-tindakan yang tergolong atau masuk kategori tindakan kekerasan. Nah, saya kira penting bagi kita untuk memberitahu atau menginfo kepada ini para sahabat DKB ini, terutama para orang tua, apa saja yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan, supaya mereka bisa membuat anak-anak mereka sadar. Paling dengan itu diharapkan mereka tidak menjadi pelaku dan sekaligus tidak menjadi korban, tidak menganggap tadi ini anak-anak biasa. Nah, apa saja sih Pak pendeta yang menjadi
bentuk kekerasan yang dianggap sebagai tindak kekerasan itu di sekolah. Tentu setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Terima kasih masih bersama kami mencari Gema Kasih Indonesia di YKB TV. Saya Pendeta Leon sebagaimana percakapan narasumber kita, Bapak Pendeta Hendra Prasaja, Direktur Badan Bina Warga. Kita bicara mengenai pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan atau tindak kekerasan di sekolah. Tadi di segmen yang terakhir saya menitip pertanyaan tentang apa saja sih Pak Pendeta Hendra yang dianggap atau dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam peraturan Saya sendiri baru tahu ada permen itu ya. Kalau soal undang-undang tentang apakah kekerasan dalam rumah tangga saya tahu, tapi permen ini saya pendeta ya, mestinya kan saya harus lebih peka ya terhadap itu. Saya baru tahu ada peraturan itu. Nah, apa saja yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan? Jadi di Permendikbudristek ini diatur ya, dijelaskan maksudnya. Ada kekerasan fisik, udah jelas Fisik, itu ya, fisik, segala sesuatu yang berkenaan langsung dengan fisik ya. Ada psikis, ya, kekerasan psikis. Lalu ada kekerasan seksual. Tiga ini menurut saya banyak peraturan membahasnya. Yang menarik di permen ini dibahas juga soal diskriminasi dan intoleransi. Jadi ada dibahas banyak beberapa hal tentang itu. Lalu kemudian ada kebijakan yang punya potensi dari pemilik sekolah gitu. Betul ya. Para kepala sekolah. Betul. Dan juga beberapa kekerasan-kekerasan lainnya. Bisakah kita Pak Hendra menjelaskan lebih satu persatu apa sih kekerasan psikis itu? Jadi kalau fisik udah jelas ya dengan yang berhubungan sama fisik lah ya. Kemudian kalau psikis segala sesuatu. Kalau misalnya nih Pak yang fisik nih. Kalau saya cuman lewat lalu cubit tangan teman saya itu kekerasan bukan? Selama yang bersangkutan tidak memberi persetujuan atau lalu menimbulkan trauma kah, menimbulkan ketidaksukaan ya, bisa tergolong kekerasan Pak. Ya. Kalau dia tidak keberatan, dia nggak mengadu. Ya, dalam relasi yang baik is okay ya. Jadi sebenarnya menjadi ruang di mana apakah ini menimbulkan trauma atau tidak ya. Anak kan bisa nggak melapor juga karena dia takut. Nah, lalu dampaknya dia jadi takut misalnya. Kemudian dia risih ya, mau lewat takut, dan itu kan berarti menimbulkan sesuatu yang berkenaan dengan psikisnya. Dan itu tergolong juga dengan kekerasan. Tadi kan fisik ya, didorong, dicubit ya. Nah, kalau psikis ya segala sesuatu yang mungkin nggak ada kontak fisik, tapi ini menimbulkan trauma, ya, seperti menghina, mengejek, ya. Lalu apa lagi? Soal menakuti, ya,
nanti kamu kalau pulang aku cegat lo ya, gitu. Atau Padahal nggak melakukan nggak sebenarnya. melakukan ya, tapi itu kan menimbulkan Ancaman, ya. sesuatu ancaman. Lalu juga Teror. menimbulkan perasaan yang tidak nyaman ya. Dipanggil dengan nama-nama ejekan tertentu ya, Oke. gendut misalnya, gitu apalagi ya. Itu kekerasan psikologis. Ya, Fisik. psikis jadi sesuatu yang muncul ya. Pengucilan juga Pak ya. Oh, nggak ditemenin. Nggak ditemenin ya. Kemudian guru tanpa sadar juga mungkin melakukan itu. Yang lain diberikan perhatian, si anak ini selalu aja nggak Itu kekerasan. berikan perhatian. Lalu dia merasa tertolak. Kalau pengabaian, apakah sama? Benar, di aturan perlindungan anak juga soal pengabaian penting ya. Di undang-undang tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian juga menjadi hal yang sama di kementerian ini. Permen ini juga membahas hal yang serupa. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin kita nggak sadar nih ya. Saya Karena dulu dia nggak biasa. dulu dianggap biasa gitu ya. Ya Jack, Nut, atau manggil dengan nama orang tuanya. Dulu kan itu kayak ya umum lah ya. Tapi kalau itu menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman buat si anak, apalagi dia lalu menjadi sesuatu yang menekan dirinya. Bahkan beberapa anak nggak berani ke sekolah. Gara-gara aku males, nanti teman-temanku manggil gendut. Aku males, nanti aku terus diejek-ejek aja gitu ya. Dan itu problem banget. Dan itu yang menjadi kekerasan psikis. Belum lagi kalau ngomong soal ya teror ya, mempermalukan di depan umum. Kadang kita gini, anak-anak suka bercanda lalu rindu untuk dapat dukungan temennya ya. Ketika dia berhasil ngejek temennya, kemudian yang Banyak lain yang- itu oh iya benar Iya, itu jadi tambah kan ya. Nah, itu yang menurut saya kalau pihak sekolah sadar akan peraturan ini, maka dia akan mencegahnya dan memberikan pembelajaran juga ya. Proses anak-anak juga jadi ngerti. Kan banyak anak-anak juga melakukan itu juga nggak ngerti ya. Pokoknya dia merasa didukung sama teman-temannya. Dia merasa menjadi seseorang pusat perhatian karena apa yang dia lakukan berhasil begitu. Dan itu menurut saya juga harus diberikan pemahaman. Itu psikis Pak. Jadi soal pengucilan, mengejek, soal dan lainnya. Jadi, apakah bisa kita katakan bahwa untuk yang kekerasan adalah apapun yang membuat seseorang atau anak menjadi takut, merasa tidak nyaman, ini lebih ringan sebenarnya. Tapi perasaan tidak nyaman itu sendiri, itu kalau ada sebuah ancaman yang bukan fisik, dan itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seorang anak, itu dapat kita kategorikan sebagai kekerasan psikis. Ya. Nah, lalu berikutnya soal tadi ya, ada diskriminasi. Oke. Diskriminasi. Ini menarik ya, ini sesuatu yang untuk anak SD juga berlaku ini. Iya, betul ya. Oke. Dan secara khusus di permen ini dibahas soal itu. Mungkin kasus-kasus di sekolah banyak kali Pak ya. Yang tanpa sadar ternyata sikap-sikap pendidik atau bahkan juga sesama siswa itu melakukan proses ini ya. Bisa saja itu terjadi dalam kontak fisik Pak ya. Diskriminasi dan orang jadi nggak diajak main misalnya ya, karena dia punya etnis tertentu ya, datang dari keluarga tertentu ya, lalu anak-anaknya malas untuk main sama dia, itu juga termasuk diskriminasi. Lalu soal referensi keagamaan ya, ada sekolah-sekolah yang tidak memberikan akses yang sama dengan agama-agama yang lain, yang mayoritas mungkin pada siswa-siswa di sekolah itu, yang membuat akhirnya para siswa yang lain tuh merasa, aduh kita tuh kok nggak diperlakukan dengan adil ya, dengan sama dengan teman-teman yang lain. Padahal itu adalah referensi keagamaannya dia gitu. Persamaan perlakuan misalnya dalam pemilihan pengurus OSIS misalnya. Pernah ya terjadi di mana itu? Di ibu kota negara lagi begitu ya. Dan Nggak itu bisa jadi ketua OSIS gara-gara dia. beragama tertentu Iya. ya. Dan mungkin di tempat-tempat lain juga karena etnis tertentu, karena oke. dan lainnya. Dan itu menjadikan mereka nggak punya kesamaan akses ya. Belum lagi kalau ada beberapa kegiatan yang alokasi dananya lebih cenderung kepada kelompok tertentu dan kelompok yang minoritas nggak punya akses yang sama ya. Itu termasuk dalam diskriminasi dan intoleransi. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya mungkin dulu tanpa ada kesadaran dilakukan oleh banyak sekolah.
Lalu juga selain fisik, psikis, diskriminasi dan intoleransi, juga ada soal kebijakan, Pak, kalau sekolah ya. Kita dengar banyak ya, Pak, ya, soal pakaian ya di beberapa sekolah. Iya, sangat-sangat. Ya, banyak sekali masalah-masalah soal itu. Dan saya pikir kebijakan soal pakaian tertentu yang mengindikasikan kelompok tertentu itu adalah sebuah kebijakan dari sekolah itu. Walaupun seringkali sekolah mengatakan kita nggak mewajibkan loh ya. Tapi bayangkan Pak, kalau seorang anak ya, Sendirian di tengah-tengah itu kan teror sendiri. tanpa ada paksaan ini udah teror langsung gitu ya. Kamu berbeda dari kami. Yang lainnya pakai baju tertentu, dia enggak. Kan itu karena ada kebijakan dari sekolahnya ya. Dan saya pikir itu bisa menjadi sebuah hal yang perlu disadari juga ya. Kebijakan bisa menjadi sebuah kekerasan. Apakah dalam permen itu diatur bahwa misalnya nih kan kalau berkaitan dengan yang sebenarnya tadi diskriminasi dan intoleransi, apakah di sekolah-sekolah yang sebutlah yang bukan negeri ya, yang dimiliki oleh agama tertentu itu tidak diizinkan untuk menjadikan pakaian yang mengindikasi agama tertentu sebagai uniform dari sekolah? Karena yang tadi kan kalau ada di sekolah Kristen misalnya lah, sebutlah begitu ya, ada 5 yang non-Kristen, lalu mewajibkan ini uniform yang sifatnya ada tanda salib di baju harus dipakai begitu, misalnya gitu ya, kecuali logo sekolah ya, logo ya, itu apakah dilarang? Karena kalau dari 40 siswa di satu kelas, 38 pakai uniform agama, Anda 2 orang tidak pakai, nggak usah ngomong apa-apa juga, itu udah teror. Iya. Apakah akan dilarang dalam permen itu, Pak? Jadi di permen ini punya sebuah bagian yang menegaskan soal mengatur segala sesuatu itu berpaut pada keberpihakan pada anak. Ya. Lalu partisipasi anak. Itu semangatnya konvensi hak anak, Pak. Ya. Jadi segala sesuatu kepentingan anak tuh menjadi bagian yang utama. Itu sebenarnya semangat itu udah dari payung hukum yang tertinggi juga ya soal itu. Jadi dalam proses menentukan kebijakan pun seberapa banyak sih sekolah lalu melibatkan anak-anak, menyuarakan apa-apa yang menjadi kerinduannya. Ya. Ini bicara panjang banget, Pak, karena bagaimana anak-anak bisa mengutarakannya kalau dia nggak pernah biasa? Bagaimana dia mengutarakan kalau di keluarga biasa tapi di sekolahnya nggak ada ruangnya? Ya, jadi kan banyak sekali. Lihat wajah guru aja dia udah takut. Nggak cukup ramah, nggak ada tempatnya, nggak ada kesempatannya, dan itu menjadi problem. Jadi ketika sekolah menentukan sebuah kebijakan berkenaan dengan anak-anaknya, kalau dalam permen ini nggak diatur khusus, Pak. Tapi semangat itu di awal permen ini mengatakannya soal partisipasi anak, keberpihakan pada anak, pelibatan anak, ya itu ada ruangnya. Berarti kan artinya banyak hal yang secara dinamis harusnya pihak sekolah melakukannya dengan melibatkan anak-anak. Tapi itu bisa multitafsir sih, Pak Hendra. Ya. Artinya anak-anak, guru bisa mengatakan sudah melibatkan anak-anak karena sebagian besar anak-anak ini adalah ini, maka mereka menginginkan ini, bukan kami. Ya, setidaknya proses itu ada, Pak. Okay. Proses itu ada, dan si anak yang dalam tanda petik minor itu punya ruangnya, sudah mengutarakannya. Walaupun akhirnya juga dia terintimidasi karena sekian banyak anak-anak menggunakan sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Tapi dia sudah tahu bahwa dia itu menyetujui dan dia terlibat dalam proses itu. Dan dia siap karena itu. Dan akhirnya dia tetap ada di sekolah itu kan. Nah, itu jadi sangat dinamis sekali. Berarti itu konsekuensinya adalah peraturan sekolahnya juga terus dinamis, Pak. Nanti mungkin ada pertemuan setiap tahun misalnya begitu ya, untuk menyusun bersama. Dan saya pikir di banyak sektor yang terlibat dalam, ada anak-anak di dalamnya, entah itu sekolah, gereja, keluarga ya. Kalau kita punya paradigma keberpihakan pada anak, pelibatan anak, saya pikir kita akan memberi ruang anak-anak untuk mengutarakan pendapatnya, dan kita mempertimbangkan pendapat mereka sebagai sosok manusia yang juga hadir menentukan juga keberlangsungan aktivitas di institusi itu, termasuk
termasuk di sekolah gitu ya. Kalau kita sendiri para pengambil kebijakan nggak punya itu, nggak mesti keberpihakan pada anak. Ya udah putusin aja gitu. Menurut kita pandangannya baik, ini cocok buat anak-anak dan kita sedang membangun sebuah nilai khusus misalnya. Lalu anak-anak nggak punya ruang untuk mengutarakan apa yang menjadi kerinduannya misalnya gitu ya. Dan itu yang menjadi kekerasan kan, karena dia terpaksa untuk ada di satu institusi. Jadi sebenarnya yang penting berarti kan paradigma yang dimiliki oleh para pendidik, pengambil kebijakan di sekolah itu kan. Sebab kalau mereka memang sebenarnya orang yang tidak ingin melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan, mereka udah punya konsep yang bagus itu, yang seperti ini, sekolah ini harus begini, mereka bisa tetap melibatkan anak, tapi hanya sekedar legal formal, memang udah dilibatkan kok, tetapi mereka sebenarnya hanya cara untuk mengatakan sudah kami lewati prosedurnya, tapi sebenarnya keputusan sudah ada di awalnya. Jadi paradigmanya ya, para sebutlah pengambil kebijakan di sekolah itu. Betul. Itu jadi penting sekali, Pak. Saya pikir ini yang memberi kesadaran saya juga ya, di gereja juga penting juga ya. Menyusun program seberapa banyak sih kita melibatkan anak-anak gitu. Mungkin kita merasa bahwa ini program bagus tuh buat anak-anak. Natal misalnya, itu Natalnya anak atau Natal guru sekolah minggu. Terus anak-anak suruh dukung gitu kan. Latihan ini, latihan itu. Padahal itu bukan Natalnya anak-anak gitu ya. Iya, itu pengennya guru sekolah minggu. Ya semalam sini saya baru ada meeting mengenai bikin acara pastor. Saya bilang, lebih baik kita tanya kepada para mereka perlu apa. Apa yang kita pikir baik, belum tentu mereka perlukan. Memang baik sih, tapi itu bukan concern mereka kebetulan. Oke Pak, bagaimana proses pencegahan dan penanganan baik yang diatur di dalam permen ini maupun nanti hal-hal lain atau sikap gereja terhadap atau keterlibatan lah gereja misalnya atau kita di dalam proses ya mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak ini setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat DKB, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Toroso, Pemandu Percakapan, dan Bapak Pendeta Hendra sebagai narasumber kita pada episode kali ini. Kita berbicara tentang bagaimana menangani kekerasan terhadap anak terutama di sekolah. Bila ini segmen terakhir, bila ada komentar, pertanyaan, ya silakan tulis di kolom komentar. Pak Pendeta Hendra tentu nanti dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Tadi Pak Pendeta Hendra di segmen kedua bagaimana sih pencegahan, penanganan dilakukan? Mulai dengan dalam permen itu gimana ini diatur? Jadi di permen itu mengatur bahwa setiap sekolah harus punya satu tim khusus. Tim khusus yang tadi Februari ini ya? Betul, harus punya tim khusus. Itu terdiri dari? Jadi itu tim khususnya itu tim TPPK ya,
tim pencegahan dan penanganan kekerasan terdiri dari pendidik, ya, bisa kepala sekolah atau guru yang diutus ya oleh pihak sekolah, lalu komite sekolah. Oh, komite. Kalau nggak ada ya perwakilan dari orang tua, ya, perwakilan dari orang tua itu komponen yang utamanya. Lalu tim ini punya satgasnya, mungkin kan di kelas-kelas ya, dan itu punya ruang-ruang mereka juga melibatkan para murid artinya. Dan mereka tuh sebenarnya saling mengawasi ya. Bisa saja kan justru tim itu yang melakukan kekerasan gitu ya. Makanya lalu ada satgasnya, diatur juga apa-apa yang harus dilakukan oleh si tim itu. Jadi tim ini tugasnya adalah menerima laporan ya. Dia menerima laporan, kemudian menyelidiki ya proses pemeriksaan ya. Kemudian lalu penanganan dari tindak lanjut dari pemeriksaan itu sampai dengan pemulihan, Pak. Jadi pemulihan bagi si korban maupun juga si pelaku ini ya. Itu yang mereka usahakan atau mereka lakukan? Ya, mereka usahakan ketika adalah kalau nggak ada tim itu, misalnya saya mendapatkan kekerasan, anak saya mendapat kekerasan, saya bingung mau lapor kemana nih ya. Tapi kalau tim itu ada tuh, kita punya sebuah sistem lah untuk kemana komunikasinya dan apa yang selanjutnya, berapa lama setelah pelaporan masuk, berapa lama harus ada penanganan dan lainnya, semua diatur di permen itu. Jadi mereka bisa merujuk kepada ahli di luar tim. Betul. Jadi proses selanjutnya adalah ketika tim ini merasa bahwa perlu terbukti ini ada kekerasan dan lalu harus ada penanganan. Mereka melibatkan juga, termasuk di dalamnya konselor, kemudian ada tenaga kesehatan untuk kalau memang ada masalah fisiknya, dan juga rohaniwan, Pak. Jadi melibatkan banyak tenaga-tenaga ahli di bidang-bidangnya untuk membuat proses pemulihan bagi si korban maupun juga si anak pelaku sendiri gitu. Karena kan paradigmanya adalah keberpihakan pada anak. Anak kan pendidikannya harus tetap berlangsung, Pak, ya. Dan itu keberlangsungan pendidikan pada anak walaupun dia pelaku atau korban, tim harus mempertimbangkan soal itu. Nggak tiba-tiba langsung dikeluarin dari sekolah misalnya begitu ya. Lalu nggak dipikirkan bagaimana keterlanjutan dari pendidikan si anak. Itu harus menjadi paradigmanya. Dan tim itu dibentuk untuk memikirkan banyak hal tadi ya. Karena mungkin kalau nggak ada siapa yang mikirin ya, begitu ya. Penting banget tim ini. Nah, ini kalau sekolah punya tim itu, minimal dia sudah sadar bahwa situasi ini genting. Situasi ini penting untuk ditangani dan prosesnya melibatkan banyak hal. Ya, dan saya pikir tim ini adalah pintu awal, Pak, ya. Pintu awal untuk membuat akhirnya orang tuh punya akses lah. Kemana dia kalau ada kekerasan tahu ya. Beberapa kasus kekerasan itu kan didiemin, Pak. Bingung mau kemana nih ya ngelapornya. Kalau sekarang ada guru BK gitu ya, mungkin dia melapor ke sana dan penanganan selanjutnya kan perlu satu tim yang secara serius menanganinya begitu. Nah, itu pertama, Pak. Ya. Lalu juga ketika nanti proses penanganannya itu selalu keberpihakan pada anak tuh adalah paradigma yang kuat yang harus dipegang. Keberlanjutan pendidikan tadi saya sudah mengatakannya. Kemudian juga soal pemenuhan dari hak-hak anak sendiri. Baik pelaku maupun korban ya. Betul, karena kita bicara soal anak-anak nih, Pak ya. Kemudian juga soal bagaimana kasus-kasus selanjutnya untuk ditangani secara serius. Mungkin pada kasus-kasus besar lainnya itu melibatkan juga penanganan untuk keluarganya gitu ya. Misalnya kayak kasus pelecehan yang dilakukan anak TK terhadap temennya ya. Kan anak-anak TK belum ada gairah seksual yang membuat dia melakukan itu ya. Pasti kan ada lingkungan di sekitarnya dan yang paling potensial kan keluarganya. Nah, contoh yang dia lihat. Betul. Maka bisa saja berkembang akhirnya jadi penanganan juga buat keluarga begitu untuk orang tuanya. Bahkan dalam kasus yang TK itu kan akhirnya ada beberapa gugatan berpaut pada UU ITE misalnya ya, tentang orang tuanya yang mempengaruhi perilaku si anak-anak. Jadi lingkupnya bisa luas sekali, Pak. Awalnya dari si sekolah memandang dan membentuk tim itu. Kemudian penanganan konseling udah pasti ya. Bagaimana lalu melatih anak-anak tahu mana tindakan-tindakan yang ya ini bercanda, mana batas-batasannya. Itu harus dilakukan oleh sekolah. Artinya penyadaran ya. Penyadaran, sosialisasi tentang itu, membangun paradigma soal
perlindungan anak ya. Dan di antara mereka sendiri perlu untuk dibangun sebuah kesadaran. Karena dampak dari sikapnya nggak sadar parah banget kan Pak ya, sampai berujung pada kematian bisa. Cacat fisik ya, trauma-trauma yang susah disembuhkan. Karena sekedar dia nggak tahu aja sih. Nggak tahu batasnya di mana bercanda dan lainnya. Nah itu kan harus dibangun ya. Tim soal membangun kesadaran dalam sosialisasi. Dan mungkin juga keterampilan-keterampilan khusus. Kalau kamu ngelihat temanmu diperlakukan gimana? Kemana kamu harus lapor? Kalau di beberapa sekolah itu punya kegawatan terhadap kebencanaan misalnya ya. Kalau ada gempa bumi ngapain? Nah mungkin juga penting. Kalau kamu ngelihat kekerasan, kamu harus melakukan apa? Kalau dia tahu flow-nya, ya, dia bisa mengakses dengan lebih mudah. Apakah tim ini diberi wewenang misalnya untuk memberikan masukan kepada sebelah kepala sekolah agar upaya penyadaran itu misalnya mereka menginsert itu dalam pembelajaran di sekolah, upaya penyadaran itu misalnya, apakah mereka punya wewenang sampai bisa menginsert seperti tadi, kalau begini itu artinya nggak boleh dipegang bagian ini, apakah itu bisa mereka sarankan untuk diinsert dalam proses belajar mengajar dalam kapasitas mereka untuk sebagai tim sebagai tujuan sosialisasi misalnya ya, membangun kesadaran, saya pikir bisa Pak. Ya, lalu itu disuarakan kan, itu kan bagian dari pencegahan ya. Bicara soal pencegahan itu kan ya sebelum terjadinya gitu Pak, ada banyak sekali yang harus dibangun kan. Paradigma, sikap, beda mana yang boleh atau tidak boleh, itu yang harus dibangun. Dan saya pikir kalau nggak ada proses memasukkannya itu menjadi bagian dari kurikulumnya, akan susah karena ada ruangnya kan Pak. Dan tim itu bisa diatur juga di permen ini soal hal-hal itu. Ada kualifikasinya nggak tadi Pak? Nah, tim, karena saya dengar Pak Hendrak, wah tim ini mesti orang yang bener-bener ya. Dan benar Pak, di permen itu diatur nggak boleh pernah punya kasus diduga melakukan kekerasan ya. Beberapa detailnya ada Pak. Jadi bahkan ketika sudah dipilih, kalau dia akhirnya terbukti atau melakukan, dia nggak boleh diganti ya. Jadi proses pengangkatannya, syarat-syaratnya ada di permen itu, supaya kan kita bicara soal kekerasan dan penting untuk ini jadi semacam role modelnya gitu ya. Lalu juga dia nggak terlibat dalam kasus-kasus itu. Diatur itu Pak, beberapa persyaratan-persyaratannya dan bagaimana mekanismenya. Berarti ini sangat menarik ya, tapi apakah sekolah-sekolah kita, ini Februari ya? Iya. Sekolah-sekolah kita terutama di daerah-daerah apakah siap sebenarnya punya tim seperti ini, termasuk budget ya? Kan kalau mereka melakukan pendampingan, meminta profesional untuk entah dokter, entah psikolog, entah apalah, psikiater, itu kan memerlukan anggaran. Apakah diatur juga itu dalam? Nah, di permen itu diatur juga Pak, bagaimana kewajiban pemerintah daerah. Oh, jadi masuk dalam APBD itu. Betul. Saya pikir juga sama seperti undang-undang penghapusan kekerasan dari rumah tangga juga kan ada kewajiban pemerintah daerah menyediakan rumah aman, menyediakan dana untuk sosialisasi dan lain-lain. Itu juga diatur di permen ini. Jadi sebenarnya alasan untuk dana kalau ini menjadi kesadaran bersama sudah ada solusinya Pak. Dan itu diatur, dan kalau udah diatur kan berarti kan mewajibkan segala pihak yang disebutkan itu untuk menyediakannya. Ini sesuatu yang menurut saya kalau kita sadar dan tahu ada peraturan ini, kita punya daya tawarnya gitu Pak, yang nagih misalnya gitu ya, untuk akhirnya bisa terwujud. Bicara tadi soal beberapa daerah di Indonesia ya kan, ya kita berhadapan juga dengan budaya ya Pak ya, budaya dengan apa yang dianggap biasa ya, di ujung rotan ada emas misalnya gitu ya. Ini kan ya berarti perjalanan penyadarannya juga panjang Pak. Perlu dana, juga berbenturan dengan tradisi yang ada ya. Relasi struktur kemasyarakatannya, orang tua dan anak ya. Orang tua merasa bahwa anak-anak tuh harta miliknya gitu, mau diapain aja terserah gitu ya. Dan itu kan harus dibangun kesadarannya. Belum lagi tadi
Kalau kita bicara soal ini urusan privat keluarga yang lain ya, kita nggak mau ikut-ikutan. Ketika anak orang lain mengalami kekerasan di sekolah, kita malu atau enggan untuk intervensi ya. Karena ada banyak sekali budaya yang melatar belakangnya. Dianggap kita ikut campur. Betul, berarti ada banyak yang harus dibangun. Nah ini sangat, ya kita memang terbatas ya Pak Enda. Ini sangat penting bahwa sebenarnya pemerintah lewat peraturan menteri ini udah menyediakan ruang membuat pengaturan bagaimana terfasilitasi, ya, bahkan budgetnya sudah diatur begitu rupa, ya. Jadi kita punya harapan sebenarnya penanganan ini ke depan akan semakin baik. Sebagai gereja nih Pak Enda, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai gereja dalam upaya paling tidak penyadaran tentang bahaya tindakan yang dianggap biasa tetapi sebenarnya adalah bagian dari kekerasan. Di Undang-Undang Pencegahan KDRT itu ya Pak, kan di salah satu pasalnya itu menyebutkan soal kewajiban kita kalau kita melihat ya, mengetahui ada seseorang mengalami kekerasan, nggak boleh diam. Disebutkan di pasal 15 tuh ya, wajib untuk melakukan sesuatu, melakukan perlindungan, memberikan tindakan-tindakan penyelamatan kalau itu melakukan terancam nyawanya begitu ya. Gereja berarti kan perlu memberikan kesadaran, pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan ya. Kemudian juga penting untuk gereja juga tahu bahwa gereja tuh banyak anggotanya kan Pak. Guru juga ada ya. Orang tua di sana, ada murid juga, tenaga-tenaga yang lainnya. Kita bahkan beberapa gereja punya lembaga pendidikan ya. Berarti gereja harus proaktif untuk menyiapkan para tenaga pendidikannya untuk juga sadar bahwa ini penting. Kemudian juga pelatihan Pak. Pelatihan terhadap tenaga pendidikan juga orang tua. Ya. Bahkan juga anak-anak ya. Banyak kekerasan yang terjadi itu kan karena mungkin dia nggak bisa mengolah emosi juga ya. Dan akhirnya terjadi situasi di mana muncul korban ya. Berarti pelatihan pengelolaan emosi, parenting buat keluarga, dan saya pikir ketika semua tahu ini situasinya genting, ada kesadaran untuk membangunnya, banyak program-program baru bisa dilakukan ya. Mulai dari sosialisasi maupun juga pembekalan SDM, prasarananya bisa dibangun untuk menunjang pencegahan itu dan penanganan kekerasan. Dan peran gereja begitu banyak bisa dilakukan dalam proses ini. Seberapa siap gereja-gereja atau sudah ada yang siap untuk terlibat di dalam ini sangat penting. Ini masa depan, bukan hanya gereja, masa depan bangsa kita bergantung pada bagaimana kita menangani, mencegah, mengurangi, kalau nggak bisa menghilangkan sama sekali tindakan kekerasan ini. Beberapa gereja saya melihat bahwa keberpihakan pada anaknya mulai muncul Pak ya. Mungkin penganggaran, punya staf-staf khusus untuk anak-anak, itu kan berarti memandang anak-anak itu penting. Gereja ramah anak. Gereja ramah anak ya. Sudah banyak gerak itu. Tinggal menambahkan banyak hal. Kita juga punya tradisi di firman Tuhan tentang keberpihakan Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Itu kan sebenarnya punya fondasi-fondasi yang membuat gereja tuh punya kesadaran itu. Kita nggak nol-nol banget lah Pak gitu ya. Kita sudah ada. Cuma untuk mengembangkannya lalu membuat ini bisa punya sistem memang masih perlu kerja keras Pak. Tahu ada peraturan ini juga mungkin nggak banyak pendeta tahu ya. Pelayan anak tahu ya. Tapi di kurikulum pembinaan guru sekolah minggu di Bina Warga ini masih kita buat. Ya. Karena saya ingat ketika menyusun kurikulum sekolah minggu, karena saya ingat itu dari Jakarta Barat, saya terlibat. Kita belum masukkan lah ini. Kita sekarang masukkan ya, supaya mendorong semua orang tuh membangun sistem perlindungan pada anak. Ya. Itu kan diawali dari paradigma, kemudian kompetensinya juga ya. Jangan sampai kita nggak sadar sih. Tadi sekali lagi, saya kalau ketemu anak kecil gitu, gemuk gitu, ih kamu gemuk banget, cubit-cubit gitu ya. Saya nggak sadar, itu adalah keramahan menurut saya. Tapi kan dalam ruang-ruang tertentu, jangan-jangan saya bisa membuat kekerasan pada anak ini. Karena pipinya. Anak ini nggak suka misalnya gitu ya. Yang harus kita lakukan, kita izin dulu sama dia. Boleh nggak kakak pegang kamu gitu ya.
Dan dia kalau itu terbangun biasa, dia juga punya budaya itu. Dia bisa Budaya bilang, proteksi diri iya. ya. Enggak Kak, enggak Iya. boleh. Aku enggak suka. It's okay. Sekarang kan dia mau ngomong enggak juga bingung nggak Pak? Iya. Hah, masa kalau enggak boleh, tapi aku enggak suka deh gitu. Karena enggak dibangun. Ini ada di TikTok kan untuk salaman aja kan. Mau pindah ada gambar kan. Mau gini, kan nggak semua orang ingin dihak. Benar. Ya. Ya. Dia nggak merasa nyaman mau gini, mau salaman, mau ya. Ya. Jadi anak memilih. Betul. Karena punya paradigmanya. Itu kan dibangun, Pak. Ya, banyak hal komponennya. Oke. Nih, waktu kita ini udah menjelang habis, Pak Hendra. Sebelum kita mengakhiri ini, dari keseluruhan percakapan kita, adakah pesan pendek kepada para sahabat DKB mengenai apa yang kita mesti kerjakan berkaitan dengan ini? Saya ingat dengan satu kisah tentang Mephiboset, Pak. Itu anak dari Yonatan. Namanya itu adalah Mephiboset karena dulu dia dipanggil sebenarnya adalah Meri Baal. Nama Meri Baal itu adalah penghacur Baal, pelawan Baal. Keren gitu namanya, Pak. Tapi ada satu peristiwa yang membuat dia berubah namanya jadi Mephiboset. Mephiboset itu adalah menahan malu, Pak, arti namanya. Karena dalam satu peristiwa ketika inang atau penjaga dari si Mephiboset ini tahu bahwa Saul mati, kemudian Yonatan juga ya dalam pertempuran dengan Daud itu ya. Nah, akhirnya dia membawa si anak ini dan jatuh dari Meri Baal yang begitu besar namanya jadi orang yang timpang karena kakinya dari kecelakaan jatuhnya itu, kemudian dia jadi Mephiboset. Dia pemalu. Belum lagi dia dilarikan dari istana raja menuju satu tempat namanya Lodebar. Tempat yang arti namanya itu nggak ada apa-apanya, nggak ada rumputnya sekalipun. Jadi dari nama yang besar menjadi buruk sekali gara-gara pengasuhnya, Pak. Bayangkan, Pak, apa yang kita lakukan bisa membuat seorang Mephiboset, seorang Meri Baal menjadi Mephiboset. Jadi para pengasuh di gereja, di sekolah, penting untuk sadar bahwa kita ini bisa merubah seseorang yang begitu mulia. Kita meyakini anak semua mulia. Tapi karena ketidaktahuan kita, kita tidak dibekali dengan baik, bahkan kita bisa membuat seseorang nggak punya harga diri sekalipun. Ya, maka penting gereja, ayo siapin, melakukan sesuatu. Kita dibekali, pendidik-pendidik dibekali, orang-orang yang berurusan dengan anak-anak, orang tua dan lainnya dibekali supaya kelak anak-anak ini justru sebaliknya seperti apa yang Daud lakukan terhadap si Mephiboset ini. Dia balikin ke istana, dia makan sehidangan dengan raja, dia kembalikan harga dirinya, dan itu bisa dilakukan gereja, Pak. Baik, Pak Hendra, terima kasih atas pencerahan untuk para sahabat, untuk kita sekalian. Dan para sahabat, ya tadi dari awal Pak Hendra mengatakan bahwa sebenarnya ini kekerasan terhadap anak itu baik dari sudut jumlah maupun kualitas dan jenis kekerasannya sudah berada pada tingkat membahayakan. Ya, mari kita bersama-sama terlibat dalam usaha pencegahannya, paling tidak pencegahan dengan mulai memahami tadi apa sih tindak kekerasan. Kita boleh belajar lah dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ini, bagaimana kita mengenali sehingga kita bisa membuat kesadaran bagi anak-anak kita sehingga mereka tidak menjadi pelaku, dan pada saat yang sama ketika itu mereka diperlakukan seperti itu, mereka bisa mengatakan no karena mereka tahu itu adalah sebuah tindakan kekerasan. Terima kasih Pak Hendra sekali lagi, dan saya percaya percakapan ini memberikan berkat bagi para sahabat DKB. Demikian jumpa kita. Bila ada masukan-masukan, silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.